Oke, kita udah di, mmm, video ketiga, masih, subteks, penalaran umum. Subteks, kenapa jadi subteks ya? Kayak penalaran umum, terus kita mau ke teks kedua, kita mau masuk ke teks kedua, oke. Nah, di teks kedua ini soalnya juga ada 8, tapi Kak bagi jadi, masing-masing 2 sesi juga. Jadi ini sesi ketiga dan keempat, 4 soal 4 soal. Oke, jadi kemarin video yang sebelumnya sampai nomor 8, yang ini dari nomor 9 sampai nomor 12, oke. Totalnya kita ada 52 soal ya. Nah, di penalaran umum ini kayaknya sih terakhir tuh nomor 16 deh. Oke, ini Kak Ais mau kalian, screenshot atau post dulu, sebentar ya, bentar Kak Ais turunin videonya supaya kalian screenshot-nya atau nge-post-nya. Oke, udah, ini udah boleh di-post atau di-screenshot. Lalu ini soalnya, oke silakan di-post. Lalu ini juga soalnya, bisa di-screenshot atau di-post. Ini terakhir, soal terakhir, nomor 12. Oke, udah 12 soal ya. Nah, kita langsung bahas aja. Bentar. Bentar ya. Oh iya, di video 1 itu kan video, perdana ya, perdana KAIS. Jadi masih dakdikduk bikinnya, terus KAIS malah jadi salah jawab. Di nomor berapa ya? Nomor 3 apa ya? Nanti di video terakhir KAIS, kita review keseluruhan, terus KAIS perbaiki, oke? Ini kok turun-turun. Nah, oke, ini teksnya. Soal nomor 9 ya. Soal nomor 9 ini kita lihat soalnya itu berdasarkan paragraf pertama, ya, jadi kita cuma baca paragraf pertamanya aja, dari berapa soal nih tadi? Berapa paragraf ya? Dari 5 paragraf. Dari 5 paragraf, kita cuma baca, kita cuma baca paragraf, 1 untuk nomor 9 ini. Oke, nomor 9, paragraf pertama, manakah pernyataan yang paling tepat? Nah, ini juga udah Kais ulang-ulang. Ini kalau paling tepat tuh, bentar, biasanya teks, teks, oh bukan, jawaban berdasarkan teks atau eksplisit. Jadi kalau nggak ada di teks ya kita jangan jawab itu. Nah, ini juga kalian langsung lihat kepilihan jawabannya. Kalian lihat kepilihan jawabannya di sini ada kata semua ya. Nah, ini kan kalian harus fokus sama kata semua ini. Wait, bentar. Guys, kembali lagi. Belum di-highlight. Oke. Rempong ya video yang ini. Nah, bener ya? Sudah? Oke. Nah, kalian fokus di kata semua, sebagian. Nah, ini sebagian.
sebagian, semua. Nah, ini kata kata keterangan ya, kata keterangan. Kais pernah bilang kan, kalian harus fokus dengan kata keterangan, kata sifat, negasi, kayak gitu. Kalian harus fokus dengan kata-kata itu ya. Nah, di sini ada kata keterangan. Keterangan apa? Keterangan jumlah. Ini keterangan jumlah ya kan? Semua sebagian kan keterangan jumlah kan? Oke. Ini juga sebagian. Oke, kita cek satu-satu. Kita cek satu-satu. Yang A, semua kaum milenial berusaha mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Mewujudkan. Ini typo nih, guys. Padahal udah edit, tapi kenapa masih ada aja yang salah ya? Oke, kehidupan yang lebih baik. Di sini, semua kaum milenial berusaha mewujudkan. Semua. Mewujudkan. Nih. Bagian besar. Beda ya. Kaum milenial berusaha keras mewujudkan kehidupan yang baik. Bagian besar. Semua. Nah, beda. Berarti yang A kita nggak pilih. Oke. Lalu yang B. Sebagian kaum milenial. Oh, ini guys. Sebagian kaum milenial tidak berusaha keras mewujudkan kehidupan yang baik, tetapi menginginkan pekerjaan yang layak dan menarik. Sebagian kaum milenial tidak berusaha keras. Coba cari. Berusaha keras. Ini nih masih yang tadi. Berusaha keras. Sebagian benar sih. Sebagian yang berusaha keras. Berarti ada sebagian juga yang tidak berusaha keras. Benar ya? Yang baik, tetapi menginginkan pekerjaan dan layak. Coba di sini. Menginginkan pekerjaan yang layak dan menarik. Nah, ini. Karena di sini ada kata semua. Berarti semua kaum milenial itu menginginkan pekerjaan yang layak dan menarik. Tapi sebagiannya itu ada yang tidak berusaha keras. Jadi kalian fokus dengan ini, negasi. Jadi kalau di teks-teks panjang kayak gini, kalian harus fokus dengan tadi itu kata keterangan, kata sifat, negasi. Nah, tuh kalian harus fokus. Kalau misalnya tidak berusaha keras, ini benar ya? Udah deh. Jawabannya yang B. Ya kan? Kayak kita cek dulu deh. Cek dulu. Sebagian kaum milenial berusaha keras mewujudkan kehidupan yang baik dan menginginkan pekerjaan yang layak. Sebagian kaum milenial berusaha keras. Ini sebenarnya sebagian berusaha keras mewujudkan kehidupan yang baik dan pekerjaan yang layak. Benar ya. Yang D, sebagian kaum milenial tidak menginginkan pekerjaan layak. Kok benar? Sebagian kaum tidak menginginkan pekerjaan yang layak. Bagian besar sih, ini kalau di teks ya. Jadi dia bedanya itu. Ini sebagian besar, ini sebagian. Yang D, sebagian kaum milenial tidak menginginkan pekerjaan layak. Semua ya di sini. Nah ini. Ini juga kalian harus fokus dengan ini. Semua kaum milenial tidak menginginkan pekerjaan yang layak. Semua kaum milenial menginginkan. Ya, oke. Ini salah juga. Jadi yang benar yang B. Kaum milenial tidak bisa keras mewujudkan kehidupan yang baik. Bagian sebentar, cek dulu. Bagian kaum milenial berusaha keras. Berusaha keras mewujudkan kehidupan yang baik. Oke. Lanjut. 9. Riko 9. 10. Oke, berdasarkan paragraf kedua. Ini Kai sudah taruhin paragraf keduanya.
ada kalian baca paragraf keduanya aja berarti ya. Terus saat ini pekerjaan yang dilakukan tidak dapat menjamin kesejahteraannya. Maka kesimpulan, oh kita disuruh nyari kesimpulan. Kalau kesimpulan, ini udah ada nih di soal-soal sebelumnya. Kesimpulan itu pokoknya kalau ada pernyataan A, lalu sama dengan atau pernyataan A, lalu menunjuk maka pernyataan B, maka pernyataan C, kayak gitu ya. Nah ini kan, tapi ini pernyataannya itu yang positif nih, nggak ada kata tidaknya, nggak ada negasinya, atau bukan gitu, nggak ada. Jadi kalau pernyataannya positif, simpulan yang diambil maju. Jadi simpulan yang diambil maju tuh maksudnya gimana sih Kak gitu kan. Jadi pernyataan sebelumnya itu maka pernyataan yang B gitu kan. Pernyataan A maka pernyataan B, maka pernyataan C kayak gitu. Jadi kalau di soalnya tanya ngasih tahu pernyataan B maka nah berarti pernyataan C kayak gitu. Tapi kalau tidak pernyataan B, kalimat negasi ya, bukan pernyataan B, tidak pernyataan B, maka nah kalau kayak gitu berarti kalian ngambil simpulannya mundur. Maka pernyataan A atau maka tidak pernyataan A kayak gitu. Maju mundurnya itu jadi ya udah kalau yang ditanyanya pernyataan A tapi ada negasinya. Nah, itu nggak bisa. Itu jawabannya tidak bisa diambil kesimpulan. Ini mana ya yang nanti ada nih Kak Aisyah nulis deh simpulan yang negasi mana ya? Simpulan yang negasi. Nah, ini nih. Nah, kalau yang negasi kayak gini, ini kan ada kata tidak, Kak Aisyah nandainnya di kata tidak. Pernyataan kalimat negasi, kesimpulan yang diambil mundur. Jadi, kalau ada pernyataan tidak C, maka jawabannya nih, maka tidak B. Atau tidak B, maka jawabannya maka tidak A gitu. Jadi mundur ke pernyataan sebelumnya. Kalau yang ditanya bukan pernyataan, misalnya tidak B, tidak pernyataan B, maka kita mundur ke pernyataan sebelumnya. Misalnya gimana sih? Ini nih. Kalian paham kan? Ini di soal sebelumnya udah kok gitu di teks yang satu, di video satu ya. Kalau ini kan tes 2 nih, video 3. Berdasarkan menurut saat ini pekerjaan yang dilakukan tidak dapat menjamin kesejahteraan yang mana nih? Nah ini nih udah kayak highlight. Generasi milenial memandang bahwa jika mereka harus bekerja, ya pernyataan A ya, jika mereka harus bekerja, ini pernyataan A-nya. Maka pernyataan B, pekerjaan yang dilakukan harus dapat menjamin kesejahteraannya. Tuh ya, ini pernyataan B-nya. Lalu ternyata pernyataan B-nya pakai kata tidak nih, negasi. Berarti negasi pernyataan B. Berarti kita mundur ke pernyataan A. Tapi harus dinegasikan. Tinggal tambah kata tidak deh. Pernyataan A-nya. Tidak bekerja. Yang mana nih? A, B, C. Kaisi yang B. Gitu. Kalau Kais jawabnya gitu. Oke, lalu lanjut nih, masih di paragraf 2. Kita baca paragraf 2 aja, paragraf lainnya nggak usah dibaca ya. Jika kualitas produk meningkat, ini pernyataan A, maka ini lihat di teks ya. Maka kesimpulan yang paling tepat adalah, jadi jawabannya harus ada di teks nih. Simpulannya harus ada di teks, harus di eksplisit. Jika kualitas produk meningkat, mana nih? Ada di kalimat terakhir. Ini. Jika kualitas produk meningkat, ini pernyataan A-nya kan. Ya udah, maka akan diperoleh laba yang tinggi gitu. Ini kan positif nih, kalimat positif. Kalimat positif ya. Terus ini pernyataan A.
Ya, positif berarti kesimpulan yang diambil majunya ke pernyataan selanjutnya. Ke pernyataan selanjutnya ini nih. Maka akan diperoleh laba yang tinggi. Pernyataan B. Gitu. Mana nih akan diperoleh laba yang tinggi? Ada ya, yang C ya jawabannya. Oke, lanjut. Nomor terakhir. Oke, nomor terakhir. Masih teks yang sama. Berdasarkan paragraf keempat dan kelima, ya udah, berarti kita baca paragraf 4 sama 5 doang. Udah Kai pindahin paragraf 4 dan 5-nya, udah Kai taruh di sini. Manakah kesimpulan yang tidak tepat? Jadi, ya itu, kalau ada teks kayak gini nih, soal kayak gini, dan teksnya panjang, itu tuh kamu harus fokus sama jenis kata tertentu ya, yang tadi Kai sempat bilang, kata keterangan, kata sifat, negasi, dan lain sebagainya. Cuma kata keterangan itu kan macam-macam, ada keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan jumlah, keterangan cara, banyak banget. Jadi kalian tuh googling lah gitu, kata keterangan tuh apa aja sih, terus kalian pahami, nggak usah dihafalin, tapi cukup dipahami. Kalau kalian paham, nanti pas ketemu soal pasti bisa, pasti ingat. Kita cari yang tidak tepat, ya berarti yang salah, yang nggak ada di teks, atau yang bertentangan dengan pernyataan yang ada di teks. Ya. Nah, kalian lihat nih di pilihan A, B, C, D, E-nya. Nih udah ada nih keterangan jumlah, kata sebagian. Ya. Keterangan jumlah. Kalian fokus di kata itu berarti. Pas nyari jawabannya di paragraf 4 sama 5-nya. Ini sama kayak soal sebelumnya sih ya. Bagian kaum milenial mendambakan pemimpin yang mampu membawa budaya inklusi. Kita cari nih kata inklusi. Nah, ini ada di kalimat 1. Nah, tapi nggak ada kata semua atau sebagian di sini. Oke, kita cerna dulu, kita simpan dulu yang A. Mungkin benar, mungkin salah. Lalu yang B, sebagian kaum milenial mampu memberikan keuntungan maksimal. Sebagian memberikan keuntungan maksimal. Memberikan keuntungan maksimal. Kita cari nih maksimal, kata maksimal. Ini nih. Ini. Keuntungan maksimal. Ini tuh maksudnya, nah ini 78% milenial. Nah, jadi kata sebagiannya itu di sini. Di bagian yang 78% ini. Kan nggak semua kan berarti, ya kan? Membukukan keuntungan maksimal. Jadi mereka memberi keuntungan maksimal. Lalu yang C, sebagian kaum milenial tidak mampu memberikan keuntungan maksimal. Sebagian kaum milenial tidak mampu memberikan keuntungan maksimal. Iya ya, itu lawan katanya, bukan lawan kata. Ini sisanya yang 78% berarti ya, yang tidak memberi keuntungan. Oke, kita anggap yang C benar. Belum ketemu jawaban yang PD sampai E. Ini harus dicek satu-satu. Sebagian kaum milenial mempunyai kinerja yang sangat memuaskan. Kinerja yang sangat memuaskan. Kita cari kinerja sangat memuaskan. Ini kata tidak. Kinerja. Oh ini nih. Kinerja sangat memuaskan. Benar ya? Yang E, sebagian kaum milenial tidak percaya pemimpin yang latar belakang politik. Sebagian tidak percaya pemimpin yang latar belakang politik. Kita cari kata politik. Nah ini nih. Latar belakang politik. 71%. Nah ini berarti ini sebagian juga ya. Sebagian juga. Berarti ini benar ya, yang E benar. Yang D benar. Yang C benar. Yang D
bagian kemenangan. Yang A ya? Yang A ya? Karena di sini nggak ada pernyataan di teks, tidak ada pernyataan bagian atau semua itu nggak ada. Jadi yang A. Yang A meragukan soalnya. Jadi kadang-kadang gini, kamu nyari jawaban tuh di antara yang, aduh ini kok kayaknya bener semua ya. Kalian tetap harus cari kesalahannya gitu. Kalian harus cari kekurangannya. Apa sih? Oh iya yang ini seolah-olah A, B, C, D, E bener semua. Tapi ternyata pas dicek lagi, tapi di teksnya nggak ada nih kata sebagian gitu. Akhirnya ya udah berarti kalian pilihnya yang A gitu. Oke, jadi kalian pilihnya yang A. Cukup sampai di sini. Terima kasih. Ini udah video ketiga. Mudah-mudahan kalian bisa lanjut ke video keempat. Video keempat teksnya masih sama, terus bahasannya juga masih sama. Soalnya beda. Soalnya masih ada 4 lagi. Habis itu selesai. Ya, selesai maksudnya subtest yang ini selesai. Oke, sampai jumpa. Calon maba.